Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas soal-soal tentang fungsi trigono. Ya, untuk adik-adik kelas 11 yang persiapan ujian akhir semester. Ya, adik-adik yang sedang mengambil fungsi tingkat lanjut, yaitu fungsi trigonometri dan fungsi logaritma. Tapi pada bagian ini saya akan bahas yang trigonometri aja dulu, untuk yang logaritma next time. Ya, langsung aja kita lihat soal nomor 1. Diketahui suatu fungsi trigonometri fx sama dengan sin x. Nilai dari f 30 derajat sama dengan berapa? Ya, ini langsung aja dimasukkan. Ganti X-nya dengan 30 derajat. Ya, sin 30 derajat berapa? Iya, setengah. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lihat soal nomor 3. Diketahui suatu fungsi trigonometri fx sama dengan cos x. F 5pi per 6. Nah, ingat bahwa pi itu sama aja dengan 180 derajat. Berarti 5pi dibagi 6 itu sama dengan 5 kali 180 dibagi 6. Nah, ini kita coret dapat 30. Maka hasilnya 150 derajat. Nah, berarti F yang ini sama aja dengan F 150 derajat. Ya, ganti X-nya dengan 150 derajat, maka cos 150 derajat. Ya, ini sama aja dengan cos 180 derajat dikurang 30 derajat. Ya. Nah, dia adanya di kuadran kedua. Ya, 150 ini adanya antara 90 dan 180 derajat. Jadi di kuadran 2. Cos di kuadran kedua tandanya negatif. Nah, berarti hasilnya berupa bilangan negatif. Pasti ini salah, ini salah, ini salah. Nah, ini 180-nya dibuang sehingga jadinya cos 30 derajat. Cos 30 adalah min. Ya, oke. Hasilnya adalah min setengah akar 3. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Gambar di bawah ini merupakan grafik fungsi trigonometri. Nah, ini mungkin kita coret dulu ya. Oke. Nah, ini grafiknya, ini 2pi. 2pi itu berarti 360 derajat. Nah, ini 0. Ini disebut dengan satu gelombang, satu periode. Ya, yang mana satu periode itu sama dengan 360 derajat dikurang 0 derajat. Ini kurang ini. Ya, ingat satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Sama dengan 360 derajat. Nah, fungsi trigono ini memiliki amplitudo. Ya, amplitudonya adalah yang ini ya. Berapa jarak dari sini ke sini? Iya, 1 ya. Ini kan angkanya angka 1 ya. Nah, berarti amplitudonya 1. Nah, dengan demikian grafiknya adalah Y sama dengan amplitudo kali sin 360 derajat per periode kali X. Sehingga Y sama dengan amplitudonya 1 sin 360 derajat per periodenya tadi ini 360 derajat kali X. Nah, sehingga didapat sin X. Y sama dengan sin X. Jadi jawabannya adalah yang ini. Hmm. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 7. Y sama dengan 3 sin X. Amplitudo dari fungsi tersebut adalah, nah untuk mencari amplitudo, adik-adik cukup lihat bagian yang ini saja. Maka jawabannya adalah 3. Gitu ya. Tetapi kalau bagian yang ini negatif, maka harus diambil yang bagian positif saja. Ya, nah contoh misalnya ya, Y sama dengan min 3 sin X. Maka amplitudonya adalah harga mutlak dari min 3. Jadi sama dengan 3. Gitu ya. Oke. Jadi bentuk ini dan bentuk ini amplitudonya sama aja ya. Yaitu sama-sama 3. Nah baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Ya, diketahui sama dengan tangan setengah min setengah X. Periode dari fungsi tersebut.
Nah, untuk fungsi tangen dia memiliki periode 180 derajat dibagi dengan koefisien dari X ini, min setengah. Jadi sama dengan minus 360 derajat. Minusnya dibuang, maka jadinya 360 derajat. Dan ini sama aja dengan 2pi. Ingat, pi itu sama aja dengan 180 derajat. Sehingga 360 sama dengan 2pi. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 11. Ya, diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan sin x. Ditanya f 11 pi per 6. Ya, kita cari dulu nilai dari 11 pi per 6. 11 kali 180 derajat per 6. Coret 30, maka dapatnya 330 derajat. Maka F 330 derajat sama dengan sin 330 derajat. Ya, sin 330 itu adanya antara 270 dan 360 derajat. Ya, adanya di kuadran keempat. Nah, sin di kuadran keempat itu bisa dinyatakan dengan 360 derajat dikurang 30 derajat. Gitu. Ya, dia bernilai negatif di kuadran keempat, sin bernilai negatif. Ya, ini kita buang, 360 min kita buang, sehingga jadinya min sin 30. Sehingga jadinya min setengah. Nah, jawabannya adalah yang itu. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 13. Ya, diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan cos x. Nah, ini ya berarti yang ditanya cos 180 derajat. Ya, oke. Nah, 180 derajat itu tepat di sini ya. Ya, dia bukan di kuadran 2, bukan juga di kuadran 3 ya. Nah, tapi kita bisa pandang dia ada di kuadran 2. Nah, caranya begini. Cos 180 derajat min 0 derajat. Gitu. Nah, cos di kuadran 2 ya, 180 berarti anggap dia 180 min. Di sini berarti posisinya 180 min. Nah, dia bernilai negatif. Ya, di kuadran 2 dia bernilai negatif. Ininya dibuang 180-nya, minnya juga dibuang. Ya, jadinya min cos 0. Min 1. Jawabannya yang ini. Atau bisa juga begini ya. Cos 180 itu dapat dianggap cos 180 derajat ditambah 0. Nah, 180 plus berarti dianggap di kuadran 3. 180 plus. Cos di kuadran 3 nilainya adalah negatif. Nah, berarti jadinya cos 0 gitu ya. Ininya dibuang. Sehingga jadinya min 1. Sama aja hasilnya. Kita lihat soal berikutnya. Grafik fungsi berikut. Ya, berikut ini merupakan grafik fungsi trigonometri. Ya, grafik ini memiliki amplitudo tak terhingga, ya, tak terbatas seperti ini, maka tidak mungkin ini sin, tidak mungkin cos. Nah, ini berarti salah. Log juga nggak mungkin. Maka jawabannya adalah tangan. Ya, kita lanjut berikutnya nomor 17. Hmm. Grafik ini memiliki amplitudo 2. Amplitudo 2 dan periodenya berapa? Lihat di sini aja. Ya, ini jangan dulu. Periodenya adalah 360 derajat dibagi dengan koefisien ini. Dibagi dengan 2 per 3. Di 360 derajat dikali 3 per 2. Nah, ini kita coret 180. Nah, ini jadinya 540 derajat. Ya, oke. 540 derajat. Nah, coba kita lihat mana yang kecil-kecil dia grafiknya ya. Itu X-nya dalam 1, 2, 3 ya, berarti dalam radian dia. Coba kita konversi jadi radian. Eh, sebentar dulu ya, kita hitungnya pakai kalkulator 360.
Ini kita konversi jadi radian. Nah, ini sama dengan 540 dikali pi per 180 derajat. Nah, pi ini coret ya. Lihat dulu ya. Ini sama-sama dibagi 6 ya, dapat 9 dibagi 6 dapat 3. Ya, oke, jadinya berapa ini? 3 pi ya. Oke, 3 pi. Nah, 3 pi itu berapa? 3 kali 3,14 ya, sekitar 9 lah ini ya. Jadi periodenya sekitar 9. Nah, jadi grafiknya kira-kira begini ya. Grafik cos itu ini 2. Nah, itu set. Nah, ini satu periode ya. Yang ini kira-kira dia 9 begitu ya. Ini ya. Satu periode 9. Nah, mari kita cari adakah dia? Ya. Sebentar dulu kita perbesar sedikit ya. Grafiknya tidak kelihatan. Nah, kita lihat. Ya, tampaknya jawaban yang paling mendekati adalah yang ini ya. Ini sepertinya 2 ya. Ini 5 ya, ini 2 kira-kira ya. Terus ini 10 ya. 10 ya, kira-kira ini 9 ya. Ya. Jadi jawaban ini lumayan ya, lumayan mendekati. Kalau yang ini pilihan yang B, ya pilihan B enggak ya, enggak sesuai. D enggak sesuai. E juga enggak sesuai, enggak cocok ya. Jadi yang paling cocok di sini adalah yang pilihan yang A. Oke. Jawabannya yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Oh, pernyataan A pasti salah. Nah, kalau yang benarnya gimana? Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta seharusnya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini seharusnya sama dengan 1. Kalau tangan itu sin per cos, benar ya. Sin min theta sama dengan min sin theta, benar. Cos min theta sama dengan cos theta, benar. Cos min theta sama dengan min tangan theta, benar ya. Jadi jawaban yang salah yang ini ya, yang pernyataan yang salah. Oke, kita lihat selanjutnya sin 315. Ya. 315. Oke. Sin 315 sama dengan sin 360 derajat dikurang 45 derajat. Dia adanya di kuadran mana? Di kuadran 4 ya, yaitu 270 dan 360 derajat. Kalau sin di kuadran 4 tandanya adalah negatif. Berarti ini salah, ini salah. Nah, 360-nya kita buang sehingga jadinya min sin 45 derajat. Jadinya min setengah akar 2. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, cos 510. Nah, 510 ini terlalu besar. Kita kecilin ya. 510 dikurangi aja dengan 360 derajat. Ya, jadi berapa? Nah, ini 50, 150 jadinya ya. Nah, berarti cos 510 sama aja dengan cos 150 derajat. Nah, 150 adanya di kuadran 2 antara 90 dan 180 derajat. Nah, berarti kita gunakan cos 180 min 30. Iya, oke. Di kuadran kedua, cos tandanya negatif. Ya, lalu yang ini kita buang aja. Sehingga jadinya cos 30 derajat. Cos 30 itu nilainya adalah ya setengah akar 3. Maka jawabannya yang mana ini ya? Min setengah akar 3. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 25. Oke. Ya. Tangan min ya, ada minnya di sini ya. Nah, ini sama dengan minus tangan 840. Nah, 840 ini terlalu gede ya. Nah, kita arahkan jadi apa?
840 itu sama aja dengan 360 derajat dikali 2 ditambah, nah tambah berapa nih coba? Ya, ini 360 kali 2 kan 720 ya. Sekarang 840 dikurangi dengan 720 sehingga jadinya 120. Nah, berarti ini harus tambah 120 derajat gitu ya. Nah, berarti tangan 840 itu sama dengan tangan 120 derajat. Ya. Sehingga ini jadinya tangan 180 derajat minus 60 derajat. Ya, ini adanya di kuadran berapa? Kuadran 2, benar. Nah, tangan di kuadran 2 nilainya negatif. Ya, ininya kita buang, maka jadinya minus tangan 60. Sehingga jadinya minus akar 3. Ya, oke, tangan 840 nilainya minus akar 3. Sehingga minus tangan 840 sama dengan minus minus akar 3. Sehingga jadinya akar 3. Jadi jawabannya mana nih? Ya, yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 27. Cos minus 60 itu sama dengan cos 60. Ya, cos 60 hasilnya setengah. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Hmm, Ya, tangan minus. Ya, mirip seperti tadi. Ini sama dengan tangan. Oh, sorry. Minusnya keluar ya berarti ya. Ya, ini kita hapus dulu sebagian. Biar enak melihatnya. Ya, oke. Ya, ini sama dengan minus tangan 1215. Iya. Oke, kita sekarang cari tangan 1215. Lihat sudut 15 12 ya. 12 15. Itu sama dengan 360 derajat dikali sesuatu. Nah, dikali sesuatu ya. Lalu ditambah sesuatu. Nah, coba cari bilangan bulat. Ya, berapa bilangan asli ya? 360 kali berapa supaya hasilnya dekat dengan 1215 tapi jangan lebih ya. Nah, berapa coba? 360 kalau dikali 3 hasilnya 1080. Ya, kali 3 aja ya. Ini kalau dikali 3 hasilnya 1080. Nah, kalau sekarang 1080 tambah berapa supaya jadi segini? Nah, caranya adalah 1215 dikurang dengan 1080. Ya. Oke, dikurangi dengan oke 135. Hasilnya 135. Nah, pasti ini harus ditambahkan dengan 135 derajat. Ya, berarti ini 3 siklus, 3 periode ditambah 135. Berarti ini sama aja dengan min tangan 135 derajat. Ya, kita hitung. Tangan 135 derajat sama dengan tangan 180 dikurang 45 derajat. Ya, 180 min berarti adanya di kuadran kedua. Ya, di sini kuadran 2 ya, antara 90 dan 180. Tangan di kuadran kedua nilainya negatif. Ya, berarti sama dengan begitu. Tangan 45 1 ya, jadi min 1. Sehingga jadinya ini min min 1 gitu ya, sehingga jadinya 1. Jawabannya yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, nomor 31. Hmm. Sin 315 itu sama dengan sin 360 dikurang dengan 45 derajat. Ya. Dia adanya di kuadran 4, berarti tandanya negatif. Nah, 360 derajat minus dibuang. Sehingga jadinya min sin 45 derajat. Berarti min setengah akar 2. Ya, min setengah akar 2 adanya di pilihan yang A.
Kita lihat soal berikutnya nomor 33. Ya, oke. Cos theta sama dengan 12/13 yang mana tetanya ada di kuadran kedua. Ah, sorry, kuadran keempat. Ya, oke. Ini kita hapus dulu biar enak lihatnya. Ya, kita buat segitiga bantu di kuadran keempat. Nah, mana dia kuadran empatnya? Oke, kuadran 4. Nah, ini dia antara 270 dan 360 derajat. Oke, nah tetanya berarti yang ini. Segitiga bantunya berarti yang ini ya. Sudut segitiga bantunya ya. Sudut tetanya yang ini. Sudut segitiga lancipnya adanya di sini. Cos the cos samping bagi miring ya. Sampingnya ini 12, miringnya 13. Nah, berarti ini dicari dengan rumus Pitagoras. Nah, Pitagoras apa rumus Pitagorasnya? 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Akar ya. Berarti akar 169 dikurang 144. Nah, sehingga jadinya akar 25 sama dengan 5. Nah, berarti di sini 5 ya. Tandanya negatif ya. Kenapa negatif? Karena ini sumbu Y negatif gitu ya. Sehingga tandanya ini negatif. Kalau yang ke atas sumbu Y positif gitu ya. Kalau ini kenapa positif? Ya karena ini sumbu X positif gitu ya. Nah sekarang kita hitung sinnya. Sin theta ya. Sin demi depan bagi miring ya. Ini sudutnya anggap di sini ya. Sudut segitiganya di sini. Depannya berarti yang ini. Sisi depannya -5. Sisi miringnya yang ini 13. Nah, berarti -5/13 yang ini berarti yang E. Kita lihat soal yang terakhir. Oke. Ini sama aja kayak tadi. Oke, oh. Cos. Oh, oke, sama aja yang dengan yang tadi ya. Kita lihat, mundurin lagi yuk. Nah, iya. Datanya kita pakai yang ini ya. Oke, datanya sama aja, tetapi yang ditanya sekarang adalah nilai tangannya. Tangan teta ya. Oke, nah ini kita buang nih udah tadi ya. Sekarang tangan teta. Tandesa depan bagi samping. Tandesa. Hmm. Ya depannya yang ini ya. Depan sudutnya ini sampingnya yang ini. Tandesa -5/12. Oke, -5/12 adanya di mana? -5/12. 5/12. Adanya di pilihan yang C. Ya, pilihan yang C ini ya. Oke. Ada. Nah, ini kita hapus. Ya, pilihan yang C -5/12. Nah, baik demikian penjelasan saya mengenai fungsi trigonometri khusus kepada adik-adik kelas 11 yang akan persiapan ujian akhir semester. Ya, semoga ujiannya berjalan lancar, adik-adik mendapatkan nilai terbaik, raportnya bagus sehingga adik-adik berpeluang untuk diterima di PTN jalur tanpa tes. Ya, jangan lupa share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Untuk video yang lainnya mengenai trigonometri silakan lihat di playlist trigonometri. Ya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.